Hai, apa kabar pemirsa Dunia Sehat dimanapun Anda berada? Jumpa lagi dengan saya, Becky Tumewu, di acara kita yaitu acara Dunia Sehat. Seperti biasanya pemirsa, kita pasti membicarakan tentang topik-topik seputar kesehatan, tentang penyakit dan juga penanganannya yang tepat. Oke, mudah-mudahan Anda semuanya hari ini sehat walafiat ya kan, abis liburan kemarin, oke, dan sekarang kembali lagi beraktivitas. Nah pemirsa, apakah Anda termasuk seseorang yang memiliki kesulitan untuk melihat warna-warna tertentu? Misalnya warna merah jadi hijau atau warna biru gitu ya. Nah kemudian jika hal tersebut terjadi, warna apa dilihatnya sebagai warna apa? Nah bisa dikatakan bahwa Anda ini mengalami yang namanya gangguan buta warna. Nah pemirsa, sekitar 99% penderita buta warna itu tidak mampu membedakan antara warna hijau dan merah. Ya, nih lihat kuku saya, ada bedanya nggak? Ya, nih warna apa nih? Ada merah, biru, hijau. Ah itu dia ya. Ini memang sengaja saya pakai untuk membahas topik kita hari ini. Nah jadi kalau memang Anda punya gangguan nih mengenai membedakan warna, hasil riset di Amerika dari American Optometric Association memang menyatakan bahwa 8% pria kulit putih itu akan lahir dengan kondisi buta warna. Sedangkan pada wanita terjadi sekitar 0,5%. Jadi berarti ada ya, bahkan ada hitungannya. Nah hari ini kita akan bahas nih tentang buta warna. Apa itu buta warna, penyebabnya apa, bagaimana penanganannya. Dan bagi Anda yang ingin ikutan ngobrol bersama dengan saya dan bersama dengan dokter nanti, jangan lupa di 0212903244 siap-siap dari sekarang. Dan bisa juga via Twitter yaitu @daai_tv dengan hashtagnya Dunia Sehat. Oke. Nah pemirsa, sebelum saya mengundang Anda untuk ikutan bersama mengikuti obrolan saya dengan narasumber ya, saya ingin mengajak Anda terlebih dahulu untuk mengikuti tayangan berikut ini. Pemirsa Dunia Sehat, seseorang dikatakan mengalami buta warna ketika mata tidak dapat melihat warna seperti biasanya. Ya, penderita buta warna akan mengalami kesulitan membedakan nuansa warna atau buta terhadap warna tertentu, seperti warna merah, hijau, dan biru, atau campuran dari warna-warna tersebut. Buta warna disebabkan adanya kelainan atau kerusakan pada sel kerucut di dalam retina, sehingga tidak mampu menangkap spektrum warna tertentu. Kebanyakan kasus buta warna disebabkan karena bawaan sejak lahir. Namun pada beberapa kasus, buta warna dapat disebabkan karena umur, penyakit, atau kecelakaan. Gangguan ini tentunya dapat mempengaruhi kualitas kehidupan seseorang. Pada anak misalnya, masalah buta warna ini tentunya dapat mempengaruhi kemampuan seorang anak untuk belajar dan juga bersosialisasi. Nah pemirsa sudah lihat ya tadi ya tayangan sekilas tentang gangguan buta warna. Dan sekarang saya akan memperkenalkan narasumber kita yaitu dokter. Beliau adalah seorang dokter spesialis mata yaitu Dokter Dialika dari Rumah Sakit Mata Aini. Apa kabar dokter? Baik ya. Oke, dokter nampak segar sekali hari ini. Pasti habis liburan ya kemarin ya dok. Long weekend. Oke, dok, kita akan bicara tentang kelainan pada mata nih dok, yaitu buta warna. Tetapi sebelum sampai ke buta warna, sebetulnya kelainan pada mata secara general tuh ada apa aja sih dok? Kelainan pada mata ya, kalau mau dibagi mungkin lebih enak bagi ini kelainan pada media refraksi, media optik, dan kelainan pada saraf. Retina, saraf optik, dan ke belakang sampai ke kepala, sampai ke otak. Oh, jadi memang gangguan ini dibedakan menjadi dua itu, dua kelompok besar. Oke, nah kalau buta warna ini masuk kemana nih dok?
Buta warna karena bagian dari mata yang bertugas menerima warna itu ada di retina, jadi masuk ke gangguan saraf ya. Oke. Nah, boleh diceritain nih dok, jadi sebetulnya apa sih yang membuat kita itu bisa melihat warna dok? Gimana prosesnya gitu? Mungkin secara garis besar. Nah ini mungkin dokter perlu bantuan si bola mata maksudnya ya. Bisa lihat ya, yang saya bilang gangguan refraksi itu kalau ini jadi keruh, ini jadi terganggu. Kalau pada buta warna, lebih enak pakai ini. Nah, di bagian dalam bola mata kita ini ada namanya retina. Nah ini ya mungkin bisa dilihat. Di bagian dalam ini ada retina. Di retina ini ada yang sel-sel bertugas menerima warna. Iya. Ada sel masing-masing untuk panjang gelombang warna tertentu nih ada selnya di retina ini. Jadi ketika sel-sel ini berubah, entah karena turunan dia berubah, entah karena ada penyakit tertentu dia berubah. Jadi warna yang dilihat oleh seseorang yang punya gangguan warna tidak sama dengan warna yang dilihat oleh orang normal biasa gitu. Oke. Jadi memang begitu ceritanya gitu ya. Nah, berarti penyebabnya nih apa dok? Tadi kan dokter sempat mengatakan bahwa entah karena keturunan gitu ya. Nah, jadi sebenarnya apa aja nih yang bisa menjadi penyebab terjadinya gangguan buta warna ini dok? Iya. Penyebab buta warna secara umum mungkin diklasifikasikan jadi dua. Yang pertama yang turunan, itu yang lebih banyak mungkin ya di populasi di sekitar kita. Yang kedua karena penyakit mata tertentu, entah karena obat, entah karena memang retinanya terkena sebuah penyakit. Ya secara umum seperti itulah ya. Oh jadi ada yang keturunan, ada yang karena penyakit yang lain gitu ya dok ya. Kalau dari lahir dia sudah mengalami buta warna ada juga dok? Ada. Oh oke. Itu justru golongan yang lebih banyak ada di populasi. Oh paling banyak demikian. Jadi dari lahir ibaratnya kalau bisu tuli gitu dari lahir gitu kan dok ya. Jadi kan bener-bener gak pernah ngalamin komunikasi dengan berkata-kata gitu. Nah ini juga jadi tidak pernah mengenal bentuk warna gitu ya dokter ya. Oke, nah kalau dikatakan perlu pemicu, apakah ada faktor-faktor pemicu nih dok? Yang bisa menyebabkan buta warna kalau ini? yang ditanyakan pemicu saya rasa tidak ada ya. Jadi ya seperti saya bilang tadi memang karena orang tuanya punya bawaan buta warna diturunkan ke anaknya. Jadi tanpa dipicu apapun anaknya bisa menderita. Atau orang tua itu di retinanya ada penyakit. Jadi penglihatan warnanya terpengaruh juga gitu. Oh jadi memang karena penyebabnya tersebut gitu ya. Oke. Nah kalau misalnya tadi turunan nih dok, berarti seberapa besar kemungkinannya nih kalau bicara soal keturunan? Apakah kalau orang tuanya ada yang buta warna salah satu udah pasti anaknya juga bisa ngalamin atau gimana? Oke, ini mungkin yang bisa saya jelaskan bahwa yang namanya buta warna itu dia diturunkan melalui kromosom X, kromosom seks. Jadi kalau orang tua punya anak itu ada kromosom X sama Y gitu ya. Kalau laki-laki itu XY, perempuan itu XX gitu. Nah buta warna ini kebanyakan terkait kromosom X. Jadi ya kadang-kadang ada yang bapaknya buta warna, ada yang ibunya buta warna, ada yang ibunya cuman carrier kita sebutnya, jadi salah satu dari kromosom X aja. Nah itu nanti mempengaruhi tuh, entah anaknya laki-laki atau perempuan, kalau kromosom X-nya turun kemana, turun atau enggak ke anaknya, kalau turun terkena anaknya. Kalau bukan kromosom X itu yang ada di anaknya, ya anaknya bisa aja nggak buta warna juga gitu. Oh jadi memang tergantung sekali pada pergerakan kromosom ini gitu ya dokter ya. Oke baiklah kalau begitu. Nah pemirsa kita membicarakan kali ini topik adalah mengenai gangguan buta warna ya. Pengen tahu kan mengenai hal ini, karena itu jangan kemana-mana, tetap di Dunia Sehat. Baik, kita lanjutkan kembali obrolan kita di acara Dunia Sehat ini ya pemirsa. Kita sedang membicarakan tentang gangguan
buta warna. Dan untuk Anda yang baru saja bergabung di depan televisi, silahkan loh ikuti perbincangan kami bersama dengan Dr. Dialika, spesialis mata dari Rumah Sakit Mata Aini. Dan untuk Anda yang mau telepon untuk langsung tanya-tanya, boleh di 0212903244 atau bisa berjawaban via Twitter, yaitu @daai_TV dengan hashtagnya Dunia Sehat. Oke, dokter, kalau tipe dari buta warna ini dok, tipenya ada berapa sih dok? Secara umum dia dibagi jadi total, parsial, bisa. Ya. Dikelompokkan jadi merah, hijau, biru, kuning, bisa. Bisa juga dikelompokkan jadi diturunkan atau didapat. Oh, oke. Jadi tergantung mengkelompokkannya berdasarkan apa. Oh, jadi ada pengelompokan terlebih dahulu, kemudian di pengelompokan masing-masing baru deh ketahuan tipenya gitu ya dok ya. Nah, kalau bicara tentang yang tadi tuh dok, yang total dengan parsial ya, itu berarti pengelompokan yang mana tuh dok? Gini, jadi kalau total itu dia sama sekali nggak bisa lihat, sel-selnya terganggu semua. Iya, itu yang total banget ada. Walaupun mungkin kondisinya sangat jarang ya di populasi ya, cuman ada. Ada lagi yang parsial, ini yang lebih banyak. Yang parsial ini masih bisa lihat warna, cuman yang orange jadi kelihatannya kuning redup, atau kalau disampingkan biru sama kuning dia nggak bisa bedakan gitu-gitu. Seperti itu, tapi masih bisa lah lihat warna gitu. Oke, nah dok, kalau misalnya itu buta warna total itu yang disebut dengan okromasi ya dok ya? Iya. Atau beda? Monokromat ya biasanya kita sebut. Oh, monokromat. Oke. Nah, kalau bicara tentang penyakit lain yang bisa mengakibatkan gitu, apakah glukoma dan Parkinson betul dikatakan bisa menjadi faktor pemicu dari terjadinya buta warna dok? Terjadinya buta warna ya. Parkinson sendiri saya belum pernah dengar ya. Cuman kalau glaukoma memang dia mempengaruhi saraf mata, saraf optik ini yang ada di belakang ini, dan itu bisa mempengaruhi penglihatan warna. Pada akhirnya bisa mempengaruhi penglihatan warna. Oke, jadi karena glaukoma bisa terganggu gitu ya. Betul. Oke, nah dok, kalau misalnya tadi dikatakan riwayat penyakit tertentu, apa saja sih yang bisa mengakibatkan buta warna ini selain yang tadi kita sudah bahas tentang glaukoma ya? Betul, betul. Apa aja dok? Karena seperti yang saya sebutkan tadi, sel yang bertugas menerima warna ada di retina, jadi semua penyakit yang mengenai retina, entah itu komplikasi retinopati diabetik, komplikasi penyakit retina karena diabetes, entah itu macular degeneration karena usia, penyakitnya juga di retina, atau banyak penyakit lain, semua yang mengenai retina berpotensi menyebabkan buta warna juga. Oke. Jadi diabetes juga kemana-mana tuh ya dok ya? Bisa. Betul. Salah satunya juga sampai ke buta warna. Tergantung yang rusaknya tuh yang mana gitu ya dok ya? Kan bahkan bisa sampai kebutaan juga ya dok ya? Oke, nah dok, bagaimana dengan obat? Ada nggak kira-kira obat tertentu yang dikonsumsi oleh pasien, kemudian yang bisa berefek samping gangguan buta warna ini dok? Iya, memang buta warna yang didapat salah satunya bisa disebabkan oleh obat. Dan yang sering sekali saya dengar ya, kalau di praktek sehari-hari mungkin penyakit akibat etambutol. Jadi etambutol ini adalah obat yang diminum oleh pasien tuberkulosis. Biasanya dia diminumnya jangka panjang, 2 bulan. Minimal 2 bulan, kadang-kadang bisa lebih dari 2 bulan, bisa 6 bulan. Nah, biasanya 6 bulan ya dok ya? Betul, bisa sampai lama, dan itu bisa menyebabkan penglihatan warnanya berkurang. Oh gitu. Itu. Selain itu ada beberapa obat lain, mungkin seperti kloroquine gitu, cuman angka kejadiannya lebih jarang dibandingkan etambutol ya. Oke. Nah dok, gejala buta warna ini sebenarnya apa sih dok? Maksud saya kalau memang ternyata kita ngalaminnya dari lahir gitu kan, jadinya nggak ngerti gitu ya. Nah, sebagai orang yang ada di luar melihat gitu, kayak misalnya sebagai orang tua atau sebagai saudara gitu, ngelihat gejalanya tuh apa dok? Bahkan dari anak-anak udah bisa dideteksi belum nih?
Betul. Jadi kalau buta warna itu yang perlu diketahui, dia sering-sering tajam penglihatannya baik. Jadi bukan yang dia nyureng seperti anak kecil yang mata minus gitu, atau tajam penglihatannya baik, cuman perbedaan warnanya dia kurang jelas. Jadi seringkali tidak ada gejalanya. Jadi kalau sebagai orang tua lihat anak kita pengen tahu anak kita buta warna atau enggak, kita nggak bisa lihat dari keseharian gitu. Oke. Jadi kalau mau tahu screening sih. Screening. Anaknya. Screening biasanya dengan caranya seperti apa tuh, Dok? Jadi kalau misalnya anak kita sudah mulai bisa komunikasi dengan kita, udah tanggap lah ya, misalnya kita udah bisa ngobrol sama dia, itu udah bisa diperiksa. Mungkin masuk SD itu ya udah bisa diperiksa. Jadi dibawakan ke dokter mata atau kadang-kadang sih di puskesmas ada ya alat untuk screeningnya, diperiksakan nanti bisa ketahuan dari screening itu, screening cepat. Oke, baiklah. Nah, pemirsa itu tadi tuh sedikit ya, baru kita ngobrolin baru sedikit nih tentang buta warna dan kita masih punya kesempatan bersama dengan dokter. Nanti kita ngobrol lagi mengenai gangguan buta warna. Untuk Anda yang mau telepon silahkan di 021-290-32644 dan juga via Twitter kami yaitu @daai_TV dengan hashtag Dunia Sehat. Sekarang kita menyaksikan info sehat terlebih dahulu ya pemirsa ya, yaitu beberapa cara agar mata kita tetap sehat. Ini dia. Pemirsa Dunia Sehat, mata merupakan salah satu panca indera yang memiliki fungsi sangat penting. Tanpa mata, maka kita tidak bisa melihat indahnya dunia. Oleh sebab itu, jangan biarkan kesehatan mata Anda terganggu. Dan berikut ini beberapa cara agar mata tetap sehat. Makan makanan yang baik untuk kesehatan mata. Penelitian telah menunjukkan bahwa nutrisi seperti omega 3 asam lemak, lutein, seng, dan vitamin C serta E dapat membantu mencegah masalah penglihatan. Berhenti merokok. Merokok membuat Anda dengan mudah terkena katarak, kerusakan saraf optik, dan degenerasi makula. Gunakan kacamata hitam. Kacamata hitam akan membantu melindungi mata Anda dari sinar ultraviolet. Jangan terlalu dekat menatap komputer. Menatap layar komputer terlalu dekat dapat menyebabkan kelelahan mata, pandangan kabur, kesulitan fokus pada jarak, mata kering, sakit kepala, leher, punggung, dan bahkan nyeri bahu. Jangan terlalu lama menatap layar komputer. Seperti yang diketahui, layar komputer atau laptop memancarkan radiasi yang cukup kuat. Usahakan setiap 20 menit Anda harus mengalihkan pandangan. Hal ini mencegah agar mata tidak kering dan tidak cepat lelah. Jangan melihat cahaya terlalu terang secara langsung. Berbahaya jika mata diperlihatkan dengan cahaya yang terangnya melebihi kekuatan mata. Tidak menggunakan lensa kontak secara terus-menerus. Menggunakan lensa kontak lebih dari 19 jam per hari dapat merusak mata. Kunjungi dokter mata secara teratur. Pemeriksaan mata secara teratur dapat membantu melindungi penglihatan mata agar Anda dapat terus melihat dengan baik. Ya, kita sambung kembali obrolan kita di acara Dunia Sehat nih pemirsa. Dan kita masih membicarakan tentang gangguan buta warna bersama dengan Dr. Dialika, spesialis mata dari Rumah Sakit Mata Aini. Dan buat pemirsa yang kepingin ikutan ngobrol, silahkan siap-siap saja dan telepon di 021-290-32644 dan juga bisa via Twitter kami yaitu @daai_TV dengan hashtag Dunia Sehat. Oke dok, kita ngobrol lagi ya dok ya. Nah itu kan tadi dikatakan bahwa ternyata laki-laki itu lebih banyak menderita gangguan buta warna daripada perempuan. Kenapa ya dok? Ya seperti sudah saya sebutkan sebelumnya. Kromosom. Jadi, kromosom, betul, terkait kromosom. Kalau laki-laki itu XY, kalau perempuan itu XX. Kalau laki-laki asal X-nya satu sudah diturunkan dari salah satu orang tuanya,
dia otomatis buta warna. Oke. Kalau perempuan turun satu kromosom buta warnanya, cuman satu lagi kromosom X-nya sehat karena perempuan kan XX. Nah itu dia carrier, dia cuman pembawa gennya aja, cuman dia nggak manifest buta warna. Karena masih ada persediaan Betul. X yang sehat. Betul, gitu ya. Sementara kalau laki-laki X1 aja udah kena, nggak ada penyeimbangnya karena yang satu lagi kan kromosom Y gitu ya, Dok ya. Ih ya ampun, memang ya perempuan tuh diciptakan udah lebih kuat dari kromosomnya. Oke. Oh jadi gitu ya, Dok ya. Nah kalau dari usia nih, Dok. Jadi kan tadi kita udah sempat ngebahas yang dari lahir langsung udah memang mengalami buta warna, bahkan kata dokter itu lebih banyak kasusnya yang demikian gitu ya, Dok ya. Nah kalau dari lahir masih normal, kemudian di dalam perjalanan bertumbuhnya dia ngalamin buta warna, itu biasanya di usia-usia berapa, Dok? Agak sulit ya dikatakan karena itu kan terkait penyakit biasanya atau karena minum obat lama seperti yang saya bilang yang tadi. obat TBC. Jadi biasanya gitu itu ya, dewasa sih, nggak dewasa muda kali ya. Biasanya itu usia 40-an kalau kayak gitu. Dan disertai penyakit lain gitu. Oke, berarti memang bisa dilihat bahwa kalau enggak dari lahir ya sekalian dari usia-usia yang sudah agak lanjut banyak gitu kan. ya. Karena tadi paparan dari luarnya obat, kemudian penyebab-penyebab kerusakan matanya gitu ya, yang menyebabkan kemudian dia jadi mengalami buta warna gitu ya, Dok ya. Oke, nah kalau ceritanya gimana nih, Dok, di Indonesia? Bagaimana kondisi tentang penderita atau mereka yang mengalami gangguan buta warna? Kalau yang ditanyakan angka epidemiologi, insidence-nya berapa gitu, saya sendiri nggak tahu persis ya. Cuman memang laki-laki itu punya potensi 16 kali lipat lebih tinggi daripada 16 kali lipat bahkan ya. Daripada perempuan ya untuk buta warna. Tapi banyak, Dok, di Indonesia. Maksudnya banyak. Biasanya di daerah mana, Dok? Dia tidak dipengaruhi itu sih. Daerah. Biasanya kalau dilihat peta secara dunia, secara keseluruhan, yang kulit putih agak lebih sering. Ntar beda angka insidence-nya setiap negara tuh beda. Nanti dari situ bisa kelihatan ada negara-negara tertentu yang lebih tinggi. Cuman kalau di Indonesia sendiri daerah mana yang lebih tinggi, saya rasa nggak ada bedanya sih. Iya, karena pemirsa memang di ras-ras tertentu ada kecenderungan penyakit-penyakit tertentu, gitu ya, Dokter ya. Memang ya ada kecenderungannya gitu. Berarti kalau dikatakan demikian itu faktor genetik juga ya, Dok ya. Oke, nah Dok, kalau kita bicara tentang buta warna, sebenarnya apa sih, Dok, yang mengganggu dari gangguan buta warna ini? Yang mengganggu ya, jadi seperti saya bilang tadi, biasanya penderitanya sendiri tidak punya keluhan. Cuman nanti ketika dia berurusan dengan profesinya menuntut dia untuk membedakan warna. Nggak perlu sampai pilot, dokter gitu. Mungkin kadang-kadang seniman itu kan perlu perbedaan warna tipis-tipis itu buat mereka bermakna. Ya itu akan sulit nanti untuk mereka gitu. Jadi memang kuning kehijauan, kuning kemerahan, kuning kebiruan itu jadi susah seperti itu. Oke. Jadi kalau misalnya, maaf nih, Dok, sedikit mengulang kembali. Berarti kalau memang yang buta warna secara total gitu, maksudnya semuanya ini di mata dia tuh, dia melihatnya tuh apa sih, Dok? Hitam putih gitu? Kalau total hitam putih ya. Kalau total hitam putih. Sementara kalau memang yang parsial tadi dokter jelaskan, itu mungkin ada yang kehijauan atau kemerahan, jadi atau agak abu-abu ya. Betul. Menjadi agak abu-abu atau masih bisa mengenali warna-warna tertentu tetapi tidak tepat gitu ya, Dok ya. Oke. Nah, Dok, kalau komplikasi dari buta warna ini biasanya apa nih, Dok? Komplikasi saya rasa enggak sih. Dia kondisinya tetap seperti itu aja dari lahir. Kalau misalnya bawaan buta warna sampai akhir dia buta warna. Mungkin nanti masalahnya ya dalam pekerjaan itu. Lebih kepada dalam kerjaan ya. Oke, nah ini ada penelpon, Dokter. Kita angkat terlebih dahulu. Halo, selamat siang. Dengan siapa ini? Selamat siang. Saya dengan Ibu Linda dari Pematang Siantar. Ibu Linda dari Pematang Siantar. Oke, Ibu Linda, apa yang mau ditanyakan, Bu? Ini Dokter Ibu, saya punya anak sudah remaja sekitar 17 tahun. Iya. Dia setelah saya bawa cek ke puskesmas, dia mengalami buta warna parsial. Oke. Kemudian ada beberapa tes yang terhalang karena untuk
masuk sekolah karena mengalami tes buta warna parsial. Adakah yang mau saya tanyakan dokter, adakah jalan keluarnya dengan masalah yang dialami oleh anak saya? 17 tahun ya. Oke, Itu 17 kira-kira tahun. dokter, kalau memang adakah terapi atau obat yang harus kami dikonsumsi untuk menghilangkan gejala buta warna parsial ini? Oke, sebentar Ibu Linda, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu dokter, silakan. Iya, Ibu Linda kalau boleh tahu ini masuknya rencananya habis 17 tahun ini mau masuk kemana? Mau sekolah kemana anaknya? Rencananya masuk Angkatan Darat, tes untuk Angkatan Darat. Iya, oke. Kemudian kalau Iya. Udah cukup dok? Itu aja ya. Oke, baik Ibu Linda, kita akan bahas ya, kita akan coba jawab. Nah ini nih gimana dokter, kan udah 17 tahun usianya dan mengalami buta warna parsial gitu ya. Nah sementara rencananya setelah lulus sekolah nanti, ini kan udah 17 berarti 18 lulus nih ya. Ini pengen masuk Angkatan Darat, gimana nih dokter? Iya. Seperti yang saya bilang tadi, masalah dalam buta warna itu dalam penentuan profesi nantinya, pekerjaan sekolahnya ya. Makanya saya tanya penting tadi mau masuk mana, karena kalau memang sudah dari screening terbukti buta warna, ya dari dokternya biasanya kemampuan kita cuma sampai situ. Kita periksakan, kita tahu dia buta warna parsial, kita laporkan seperti itu. Pengobatannya sayangnya tidak ada, belum ada obatnya yang bisa dari buta warna jadi tidak buta warna. Jadi gitu. memang ini bawaan seumur hidup gitu ya dokter ya. Jadi mungkin ya sulit ya, karena memang syaratnya jadi tentara salah satunya itu adalah harus bebas buta warna. Bebas buta warna. Dok, berarti kalau misalnya kayak tadi nih kan dikatakan bahwa kalau lahir secara bawaan sudah buta warna seumur hidup. Pun kalau karena penyakit yang lain dok? Karena penyakit yang lain tergantung bisa diobati atau enggak. Cuman seringkali kalau sudah kena ke sarafnya, karena itu sel yang penerima warna. Kalau itu sudah rusak susah. Iya. Susah Jadi sehat. memang kalau untuk kasus ibu ini tidak ada jalan keluar yang lain gitu ya. Harus mempertimbangkan profesi pilihan yang lain. Nah ibu sayang sekali nih Bu, karena memang ini adalah sudah bawaan anak ibu gitu ya, mengalami gangguan buta warna parsial. Jadi ya bisa mencari pilihan yang lain nih profesinya. Jadi tidak bisa bergabung di Angkatan Darat, karena memang yang kita ketahui bahwa untuk menjadi bagian dari Angkatan Bersenjata, kemudian untuk menjadi pilot gitu ya, ini harus memang ada syaratnya bebas dari buta warna. Bahkan untuk kita kalau mau belajar mengendarai mobil juga ya dok ya, ini penting harus bebas dari buta warna, karena nanti ngelihat lampu merah hijau kuning juga bingung ya kan, nggak bisa kan, nanti terjadi kekacauan dan mengancam keselamatan pihak-pihak yang lain gitu ya. Oke, baiklah kalau begitu. Ada pertanyaan lagi, ada yang mau telepon lagi, silakan di 021-290-32644. Nanti bisa langsung ngobrol sama dokter dan sama saya gitu ya. Mungkin mau nebak ini warna kutek saya ya kan. Oke, tapi sebelumnya saya akan mengajak Anda untuk mengikuti info sehat nih pemirsa. Kali ini info sehatnya adalah buah dan sayur yang mengandung beta karotin. Apa saja ini dia? Pemirsa Dunia Sehat, beta karoten merupakan antioksidan yang dapat mengubah vitamin A. Beta karoten mampu meningkatkan kekebalan tubuh dan memperbaiki sel, serta baik juga untuk kesehatan mata. Berikut buah dan sayur yang mengandung beta karoten. Labu kuning. Labu kuning merupakan sayuran yang kaya akan beta karoten, sehingga labu kuning tak hanya baik untuk mata, namun juga baik untuk kesehatan ginjal, serta dapat mencegah penuaan dini. Ubi jalar. Secangkir ubi jalar yang dipotong dadu mengandung 11.317 mikrogram beta karoten. Kandungan ini 3 kali lebih banyak jika dibandingkan pada buah labu. Ubi jalar juga merupakan makanan peringkat teratas yang mengandung beta karoten tinggi. Wortel.
Beta-karoten yang terkandung dalam wortel mampu melawan pengaruh negatif dari radikal bebas. Sebuah wortel ukuran besar mampu memenuhi 175% kebutuhan vitamin A harian. Kandungan vitamin A pada wortel mampu menjaga kesehatan mata dan juga menghaluskan kulit. Bayam. Kandungan fitonutrien dan beta-karoten yang terkandung pada bayam mampu melawan kanker. Bayam juga mengandung zat besi tinggi yang bermanfaat mengurangi resiko penyakit kardiovaskular. Brokoli. Selain mengandung beta-karoten, brokoli juga mengandung serat yang tinggi yang mampu menyembuhkan sembelit. Ya pemirsa, kita lanjutkan kembali obrolan kita mengenai gangguan buta warna. Dan tadi sudah ada penelpon yang masuk dan menanyakan, aduh sayang sekali ya, anaknya ingin meneruskan ke Angkatan Darat tetapi mengalami buta warna parsial. Nah jadi memang bisa ditanyakan nih kepada Dokter Dialika, beliau adalah spesialis mata dari Rumah Sakit Mata Aini. Kira-kira ada gangguan apa nih yang bisa diberikan jawabannya oleh dokter sehubungan dengan gangguan buta warna. Di 0212903244 ya pemirsa, jangan salah nomornya ya. Atau kalau via Twitter @daai_tv dengan hashtagnya Dunia Sehat. Oke, nah dokter berarti ngobrol lagi nih dokter ya. Berarti kalau memang kita melihat seorang anak bertumbuh gitu dan dia ternyata mengalami buta warna, ini kan ya kan kayak tadi dokter bilang sebenarnya nggak bakal kelihatan sih gangguannya gitu, karena kan anak ini tidak pernah mengenal warna yang lain gitu atau belum pernah tahu yang sesungguhnya gitu ya. Nah berarti kita tuh kalau bisa melihat gejala atau gelagatnya anak ini sehingga kita beride untuk membawa dia screening itu dari hal-hal apa sih dokter? Seperti saya bilang sebelumnya, jadi pasien yang buta warna ini nggak punya gejala, nggak punya tanda. Karena nggak sadar gitu iya, ya. Jadi makanya sarannya screening. Makanya rata-rata institusi sekolah gitu atau mau profesi tertentu dia minta surat keterangan karena nggak kelihatan, biasanya nggak tahu gitu. Nah, sebaiknya diperiksakan dulu deh gitu. Nah dokter berarti umur-umur atau usia-usia berapa nih dok yang bisa disarankan untuk melakukan screening pemeriksaan? Pemeriksaan sebenarnya kalau ada riwayat keluarga ya atau ayahnya atau ibunya punya bawaan mungkin lebih cepat nggak apa-apa. Jadi nanti bisa menentukan juga minat anaknya, bakat anaknya, jadi bisa disalurkan ke misalnya memang ternyata ada buta warna, ternyata nggak bisa masuk tentara gitu. Iya. Oke baik. Nah sekarang ada penelpon lagi nih dokter, coba kita angkat dulu ya. Halo selamat siang, dengan siapa ini? Halo, ya. Selamat siang. Dengan Christine di Bintaro. Dengan Ibu Christine di Bintaro ya? Iya. Oke Ibu Christine, apa yang mau ditanyakan? Silakan. Iya, selamat siang dokter. Selamat siang Bu Christine. Saya mau nanya dokter, ini loh mata saya itu kok kalau untuk melihat apa tulisan di BBM itu kok nggak jelas gitu, susah sekali gitu. Nah terus mata saya itu kayak lengket gitu loh, jadi kayak ada lemnya. Jadi kok lengket banget, jadi kadang-kadang dibuka itu sulit gitu loh. Terus saya pegang-pegang loh kok lengket kayak lem gitu. Itu kenapa ya dok ya? Jadi lengket, jadi ini tidak berkaitan langsung dengan buta warna, tetapi nggak apa-apa, mumpung ada dokter kan ya. Dokter Dialika akan menjawab. Sebentar dok, mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Iya Bu Christine, maaf boleh tanya ya, usianya sekarang berapa Bu? Usia 50. 50. Ibu udah ada pakai kacamata sebelumnya? Pakai kacamata plus. Plus ya? Iya. Kapan terakhir ganti Bu kacamatanya? Terakhir ganti mungkin 2 tahun yang lalu ya. Terus tapi setahun yang lalu saya ke dokter mata menyarankan untuk foto fundus. Foto fundus. Nah setelah dari dokter mata itu dia mengatakan oh ini matanya kebanyakan kebanyakan apa Bu namanya, di mata itu ada yang itu loh buat tulang tuh kan apa Bu dokter namanya? Kebanyakan protein. Bukan yang tulang tuh apa? Kalsium. Nah, kebanyakan kalsiumnya itu ada di mata gitu. Tapi kata dokter mata waktu itu
belum begitu banyak gitu loh. Jadi nggak harus diambilin kalsium itu gitu. Cuman kok lama-lama ini kok mata saya kok jadi kayak lem, jadi air mata tuh kayak lem, jadi lengket mata lengket itu ya. gitu dok. Oke. Baik, ada lagi dokter? Cukup? Oke, Ibu Christine, cukup informasinya. Kita akan coba jawab pertanyaannya ya, Ibu Christine ya. Oke, nah jadi gimana ini dokter? Gangguan yang dialami Ibu Christine ya. Kalau didengar tadi keluhannya ada dua, yang satu agak burem baca BBM, yang satunya lagi lengket. Tapi sampai belakang kayaknya yang paling mengganggu nih lengket ya. Sebenarnya kalau untuk burem usia 50-an perlu dicek untuk ukuran kacamata bacanya. Pertama kali itu. Ini kacamata baca gampang. Berarti kacamata plus gitu ya? Kacamata plus, dok, betul. Ya? Kalau udah ganti 2 tahun, biasanya 3 tahun mungkin udah nggak enak, ganti seperempat gitu ukuran plusnya. Yang kedua, kalau memang ibunya sudah pernah ke dokter mata sebelumnya, dikatakan ada gangguan lah itu ya. Kalau dibilang ada kalsium, saya nggak tahu persis. Mungkin saya tahu apa yang dimaksud, cuman belum tentu sama yang dimaksud sama dokter itu ya. Persepsinya belum tentu sama. Kalau sudah ada gangguan, itu juga mungkin bisa memberat gangguannya, menyebabkan ibunya jadi susah baca BBM. Cuman kira-kira apa yang disebutkan sama dokternya, banyak kalsium dan keluhan lengket itu kira-kira 2 keluhan yang berbeda. Jadi kalau pada usia di atas 40, 50 gitu, apalagi perempuan, apalagi kalau sudah menopause itu seringkali terkena sindrom mata kering. Gitu. Jadi kualitas air matanya entah kenapa nggak seprima waktu muda. Jadi untuk pelumasan nih ibaratnya jadi tidak tidak efektif gitu ya dokter ya. Itu yang menyebabkan keluhan lengket, entah ganjel. Bisa juga malah kalau terlalu kering menyebabkan agak buram-buram sedikit, bisa juga kalau kualitas air matanya kurang. Berarti memang ada berkaitan barangkali ya dengan keluhan yang pertama. Nah dokter, berarti apa yang harus dilakukan oleh Ibu Christine nih dalam hal ini? Iya, Bu Christine mungkin bisa ke dokter mata lagi pertama untuk pastikan apakah memang kondisinya tidak memburuk dari sebelumnya dan memastikan ukuran kacamatanya. Lalu biasanya kalau memang benar mata kering, mungkin Bu Christine bisa dapat nanti tetes air mata buatan biasanya dari dokter matanya kasih. Baik kalau begitu. Ya, itu jawaban untuk Ibu Christine ya. Mudah-mudahan cepat teratasi masalahnya ya Ibu ya. Nah sebelum kita memberikan kesempatan lagi untuk Anda yang mau telepon di 0212903244 nih pemirsa, saya akan mengajak Anda terlebih dahulu untuk mengikuti tips kesehatan berikut ini, yaitu kenali gejala buta warna. Tips kesehatan, kenali gejala buta warna. Kesulitan melihat warna dan kecerahan warna dengan cara biasa. Ketidakmampuan untuk membedakan antara nuansa yang sama ataupun serupa, terutama warna merah dan hijau atau biru dan kuning. Kepekaan terhadap cahaya terang. Penderita buta warna hanya bisa melihat beberapa gradasi warna. Ya, kembali kita menyambungi lagi ya obrolan kita bersama dengan Dr. Dialika, spesialis mata dari Rumah Sakit Mata Aini tentang gangguan buta warna. Dan Anda boleh telepon di 021-290-32644 atau via Twitter kami yaitu @daai_tv dengan hashtagnya Dunia Sehat. Oke, Dok. Tadi kan udah bicara tentang screening ya, pemeriksaan, berarti memang dibawa ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan. Nah, pemeriksaan itu bentuknya kayak apa tuh dok? Tunjuk-tunjuk warna atau apa gimana? Paling umum yang kita periksakan, yang banyak juga ada di puskesmas, biasanya itu namanya tes Ishihara. Tes Ishihara itu buku, bentuknya buku aja, jadi kita minta pasiennya untuk bacakan. Di sana ada angka-angka, cuman warnanya nyaru-nyaru, merah hijau gitu, merah kuning. Nah, nanti nyaru-nyaru itu biasanya akan sulit kalau pasiennya menderita buta warna. Oh gitu, jadi dia akan sulit membacanya. Betul. Gitu ya. Angka berapa ini gitu. Oh gitu. Nah dok, kalau misalnya sudah melakukan pemeriksaan dan dinyatakan untuk mengalami gangguan buta warna ini, kemudian apa yang harus dilakukan? Apakah ada terapi atau ada
pengobatan, tapi kan kata dokter tadi kan sebenarnya tidak bisa sembuh gitu ya. Tapi ada nggak yang bisa dilakukan untuk supaya nggak bisa makin parah nggak sih, Dok? Makin parah sebenarnya enggak ya. Sekali gitu ya gitu ya. Tapi terapi atau apa? Jadi mungkin kalau pasiennya penderita buta warna, mungkin dia akan mencari search Google gitu. Ada akan disebutnya mengobati ya, kontak lens yang bisa dipakai pada pasien buta warna. Sebenarnya itu tidak mengobati kondisinya, jadi pasiennya tetap buta warna. Cuman nanti kontak lens itu mungkin akan membantu pasiennya untuk kayak melihat isyara itu, tes isyara itu jadi bisa dia kalau dikasihin kontak lens itu. Jadi membantu gitu ya, alat bantu seperti alat bantu dengar, kacamata gitu ya. Oke, baik, ada penelpon lagi nih dokter, kita angkat lagi. Halo, selamat siang. Dengan siapa ini? Dengan Bu Herni. Ibu Herni. Di mana Ibu? Di Lampung. Di Lampung. Oke, Ibu Herni di Lampung, apa yang mau ditanyakan? Silakan. Ini saya kan punya anak 2 laki-laki, 3 laki-laki tapi yang 2 yang kena buta warna. Sekarang yang besar itu udah punya anak 4. Apakah bisa menurun ke anaknya ya yang buta warna bapaknya ini? Terus kedua pertanyaan saya itu kalau kita kan sering sakit mata biasa aja sering beli obat-obat di apotek biasa. Sembarangan tetes-tetes itu apakah bisa merusak saraf? Terus yang ketiga terus itu nanya tadi glaukoma itu Bu Dokter itu karena apa gitu penyebab bisa glaukoma itu kenapa gitu? Terus jadi penyebab glaukoma. Bisa keturunan juga karena ini ada ipar saya kan kena glaukoma. Apakah bisa nurun ke anak saya gitu? Soalnya paling takut glaukoma itu. Apakah bisa menurun glaukoma itu? Terus kenapa itu kok bisa glaukoma itu? Kenapa gitu? Makasih ya Bu Dokter. Baik. Oke, Ibu Herni, ya udah putus nih dokter, ada yang mau ditanya. Tapi cukup jelas ya dokter ya. Pertama adalah mengenai anaknya ya kan, ternyata 2 dari 3 anaknya Ibu Herni ini memang mengalami buta warna. Apakah nanti cucunya Bu Herni bisa kena gitu ya. Kemudian yang kedua tadi obat tetes mata yang dijual bebas, apakah itu bisa mengganggu bahkan ya kalau dipakai secara tidak teratur. Nah kemudian sama yang ketiga tuh tentang glaukoma. Nah dokter mau jawab yang mana dulu? Saya jawab urutan aja kali ya. Dari yang pertama. Yang pertama yang ditanyakan apakah cucunya bisa juga terkena buta warna? Betul. Ini dari anak yang buta warna mungkin ya, dari seorang ibu yang buta warna. Jawabnya bisa. Tapi persentase kemungkinannya itu yang sangat bermacam-macam ya. Dilihat juga saya perlu tahu juga status ibunya gimana. Ibunya anak-anak ini ada buta warna nggak? Atau ada carrier nggak? Ada keluarganya ada bawaan keluarganya yang juga buta warna nggak? Gitu ya. Kalau ibunya juga ada, risiko anaknya menderita buta warna lebih besar lagi. Cuman kalau bapaknya aja anak laki-laki mungkin sekitar 50% bisa terkena buta warna. Kalau anak perempuan lebih kecil lah ya. Anak laki-laki boleh dilakukan screening terutama. Nah itu adalah yang pertama. Kemudian kedua soal tetes mata nih dok. Kan kita emang juga ya obat tetes mata kan yang dijual bebas juga banyak gitu. Apakah pemakaian yang terus-menerus atau tidak sesuai dengan anjuran dokter jadinya akan mengganggu malahan atau gimana dok? Memang sekarang tuh banyak apotek-apotek yang jual obat tanpa resep kan ya. Nggak usah sampai tetes mata, antibiotik pun bisa tanpa resep. Obat tetes mata juga gitu. Ada beberapa yang dengan mudah biasanya dikasih sama apotek, terutama kalau pasiennya mata merah lah. Mata merah ini ada satu obat tertentu yang sering sekali dipakai dan ini kita tidak bosan-bosannya mensosialisasikan bahwa ini sebaiknya tidak dipakai untuk jangka panjang ya maksudnya. Karena ada beberapa orang yang matanya sering merah jadi pakai obat ini terus gitu. Nah ini nggak boleh karena bisa jadi katarak, bisa jadi glaukoma. Cuman kalau untuk obat tetes mata untuk membasahi mata aja, kayak matanya iritasi, komputer gitu, mau obati itu aja, biasanya sih nggak masalah sih ya. Pakai yang air mata buatan itu ya dok ya, supaya untuk melembabkan aja gitu ya. Kalau itu nggak masalah. Nggak merusak saraf. Nah sekarang glaukoma nih, waduh banyak nih pertanyaannya. Tadi pertama glaukoma apa penyebabnya gitu.
Ya kan, kemudian apakah bisa kemudian jadi diturunkan? Misalnya anak ibu, walaupun ibunya enggak, tapi saudara dia glukoma gitu. Apakah kemudian dari paman atau bibinya malah bisa turun ke anaknya gitu? Jadi kalau glukoma itu sebenarnya dia kerusakan saraf optik dengan faktor risiko utama tekanan bola matanya tinggi. Biasanya kalau tekanan bola mata tinggi itu cepat rusak saraf optiknya gitu. Dia bisa terjadi dengan ada riwayat keturunan atau tanpa riwayat keturunan, bisa juga tanpa riwayat keturunan. Yang dengan riwayat keturunan sih biasanya orang tua langsung atau nenek langsung itu ya lebih sering ya. Kalau hubungannya adik ipar gitu agak jauh saya rasa ya. Cuman memang riwayat keluarga itu faktor risiko utama. Jadi boleh aja kalau orang tuanya glaukoma, anaknya mau cek setiap 1 tahun, setiap 3 tahun, setiap 5 tahun gitu ya bisa aja cek boleh. Karena memang ada faktornya. Jadi bolehlah diwaspadai gitu ya. Nah jadi itu jawabannya nih untuk Ibu Herni tadi ya, Bu Herni ya. Jawabannya banyak karena pertanyaannya juga banyak. Nah Dok, berarti ini terakhir nih Dok, menutup perjumpaan kita di acara Dunia Sehat. Kira-kira tips apa nih Dok yang dokter bisa sampaikan kepada kita ya sehubungan dengan kesehatan mata lah, kalau lebih khususnya dengan gangguan buta warna ya gimana Dok? Iya, jadi kalau buta warna itu mostly mayoritas itu diturunkan. Jadi sangat disarankan screening untuk yang punya riwayat keluarga gitu. Sarankan screening, begitu anaknya udah komunikasi ya bisa sih, tapi nggak perlu seburu-buru itu juga, sesudah SD itu juga nggak masalah. Bisa disarankan screening untuk meluruskan bakatnya ya, minatnya gitu. Jadi kalau misalnya minatnya jadi dokter karena nggak bisa juga, jadi bisa alih yang lain mungkin, cari bakat dan minat yang lain. Ya itu ya mungkin. Jadi lebih ya nanti kalau jadi berarti memang buta warna ini bukan tentang inilah life and death gitu ya kalau dikatakan sebagai gangguan, tapi tentu akan mempengaruhi begitu dewasa dan di saat mau menentukan profesi gitu ya Dok. Nggak perlu tunggu sampai ada gejala gitu. Karena memang nggak ada. Baik, terima kasih Dokter Dialika dan juga pemirsa yang sudah nelfon tadi. Maaf loh kalau yang udah nelfon tapi nggak sempat diangkat karena memang waktunya yang kurang. Lain kali lagi ya. Kritik dan saran silakan di 0889 81005000 dan juga jangan lupa bergabung bersama dengan kami di Facebook yaitu Dunia Sehat DAI TV. Saya Becky Tumewu undur diri dulu ya. Kita jumpa lagi di acara Dunia Sehat selanjutnya. Salam sehat.